Ya, Baraya Gapura semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan Baraya Gapura berada di keadaan sehat walafiat di masa pandemi ini. Dan tetap ingat pesan ibu, selalu pakai masker, tetap mencuci tangan dan jaga jarak. Nah, Baraya Gapura, saat ini saya sedang berada di kota Tasikmalaya, atau kota santri, yang terkenal dengan banyak UMKM dan keindahan-keindahan di Tasikmalaya. Mau tahu apa yang akan kita kunjungi hari ini? Kita lihat ke sana. Kita berada di Kampung Batik. Ya betul, di Tasikmalaya terkenal dengan batik. Nah, salah satunya berada di lokasi di Kecamatan Cigereng. Tepatnya kalau Baraya semua ingin berkunjung dari Simpang Mitra Batik ini, bisa langsung ambil ke arah Cigereng. Seperti itu penampakannya. Nah, di dalam nanti kita akan masuk, kita akan jelajahi di Jelajah Gapura ini. Ada berapa banyak sih pengrajin batik dan bagaimana kondisi industri batik di tengah pandemi seperti ini. Ikuti keseruannya terus ya. Yuk kita ciao. Baraya Gapura semua, karena ternyata infonya jauh juga dari Simpang Cigereng, jadi saya memutuskan untuk pakai Gojek ke lokasinya. Dan yang akan kita tuju itu ada salah satu industri batik yang udah besar, namanya Agnesa. Nah, itu udah terkenal dan besar di Tasik dan khususnya di Cigereng ini. Yuk kita lanjut terus. Nanti sambil di jalan kita lihat-lihat juga toko-toko batik yang berjejer di Kampung Batik Cigereng ini, Tasikmalaya. Nah, Baraya Gapura, setelah tadi kita dari Simpang Mitra Batik sekitar 3 menitan, kita melewati jalan Cigereng Macoge. Nah, di pertigaan tadi ada plat yang menunjukkan Agnesa. Nah, ini berada di Jalan Ciroyom Cigereng nomor 2. Nah, bagi Baraya Gapura yang ingin tahu lebih dalam mengenai batik Tasik, nah bisa datang langsung ke Agnesa ini yang ada di Jalan Ciroyom Cigereng ini. Yuk kita lihat. Nah, kita udah sampai di rumah batik Tasik Agnesa. Kita akan coba tanya-tanya ke pengrajinnya, ke pengusahanya, bagaimana tentang batik Tasik yang akan kita review. Dan infonya katanya ini juga sudah mulai go online. Jadi yuk terus ikuti terus, yuk masuk. Baraya Gapura, alhamdulillah kita udah masuk ke store-nya Agnesa, batik rumah batik yang melegenda di sini. Kita bisa lihat di sini banyak batik-batik khas Tasik yang benar-benar khas Tasik. Ada yang batik cap, ada batik tulis, ada juga batik modern seperti yang biasa kita pakai buat ngantor. Nah, di sini juga nanti bisa dilihat ya, nanti ada banyak penghargaan-penghargaan yang didapatkan oleh Agnesa sebagai rumah batik legendaris di Cigereng ini. Yuk kita lihat beberapa produk yuk.
kita pilih-pilih buat oleh-oleh nanti buat yang di kantor. Oke? Nah, jadi Baraya Gapura selain di sini di Agnesa itu selain untuk produk-produk orang dewasa, ini juga ada produk-produk untuk anak-anak. Untuk anak-anak juga ada. Terus untuk laki-laki, perempuan, terus dewasa untuk acara resmi, untuk acara non formal juga ada. Pokoknya bahkan kain pun itu ada di sini. Dan yang lebih menariknya di Rumah Batik Agnesa ini mereka menyediakan salah satu tempat untuk edukasi yang terbuka. Artinya bagi Baraya Gapura yang ingin belajar membatik bisa langsung datang ke sini dan langsung ikut melihat ke galerinya. Penasaran? Ayo kita lihat yuk bareng-bareng yuk. Assalamualaikum Bu. Kan ningali batiknya Bu. Enggak. Oh iya batik kangge kantornya Bu. Selain dari model-model yang udah ada, Baraya Gapura di sini juga di Agnesa Batik itu bisa custom. Nah, salah satunya ini dari Desa Jatihurip bikin seragam di Agnesa, tentunya pasti hasilnya luar biasa. Jadi buat teman-teman yang di kantor, yang di perusahaan-perusahaan atau bahkan punya komunitas yang ingin lebih mencintai tradisional, bisa langsung pesen custom batik di Agnesa ini. Oke, yuk kita lihat-lihat lagi yuk. Nah, saudara, kebetulan kita ada hajinya. Kita tanya-tanya sedikit yuk. Kita tanya-tanya tentang batik di Tasikmalaya. Yuk. Nah, alhamdulillah Pak Haji, assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dari Gapura Tasik, komunitas yang bergerak di pengembangan UKM untuk mendigitalisasi UKM Pak Haji, bisa berkunjung ke Agnesa. Nah, Agnesa ini konon katanya legendaris Pak Haji di Tasikmalaya. Bisa cerita kapan Agnesa itu berdiri, terus mulai gimana pemasarannya gitu Pak Haji? Berdirinya dari tahun 72. Tahun 72. Iya. Terus pemasaran mungkin kebanyakan dari mulut ke mulut. Karena kualitas berarti ya Pak Haji. Gitu, ya. Sebelumnya Pak Haji namanya siapa Pak Haji? Pak Haji Cacu. Pak Haji Cacu. Iya. Kalau Pondojo itu namanya Benok. Oh Benok ya, karena Bu Haji sih ya sebenarnya yang yang agak. Sekarang lagi itu lagi sakit. Oh lagi sakit ya ya. Pak Haji, untuk Agnesa ini di masa pandemi Pak Haji, apakah ada pengurangan atau ada bisnis yang turun atau gimana Pak Haji? Jelas Turun. Jadi Jadi alhamdulillah masih ada sedikit. Kan asal-asal kami sini ada berapa? Ada 50 orang. Ini tinggal berapa orang? 98. gitu. Ada penurunan. Penurunan. Tapi alhamdulillah ya pas saya lihat ke sini, ibu-ibu ini masih bisa bekerja lah untuk menghidupi Enggak gitu. Masih ada. Cuman enggak seperti yang sebelum-sebelumnya. Mudah-mudahan ya Pak Haji kedepannya vaksin sudah ditemukan, terus bisnis lebih menggeliat lah. mudah-mudahan.
mudah-mudahan, amin. Amin. Mungkin Pak Haji ada sesuatu yang ingin disampaikan buat para kaum muda, Pak Haji. Kaum muda sekarang kan istilahnya katanya batik itu udah kuno gitu. Nah, buat kaum muda ada saran atau himbauan nggak Pak Haji untuk lebih mencintai batik gitu? Yang kaum muda, tapi sekarang mungkin udah banyak. Udah banyak. Udah banyak. Gitu. Mungkin dia itu udah mengerti masalah batik. Mungkin. Berarti yang berkurang itu mungkin lebih ke pengrajinnya mungkin ya Pak Haji. Oh gitu. Jadi sebenarnya anak muda juga bisa ya belajar ke sini ya untuk bisa belajar. Nah jadi Baraya Gapura semua teman-teman bisa belajar membatik di sini, bisa langsung datang ke Pak Haji Cucu atau ke Bu Hajah Nok dan belajar di sini. Bahkan kalau nyampe bantu-bantu luar biasa ya Pak Haji. Seperti yang udah rutin itu PKL dari SMK. SMK Oh, ya, gitu. SMIK kalau Oh, dulu, gitu. SMK. Itu rutin tiap tahun ada di sini 3 bulan. Kadang orang Belanda, kemarin Orang luar ya Pak Haji yang Turki, datang. ada yang pengen bisa membatik. Kalau orang Turki 3 hari di sini. Di sini luar biasa. Orang Tasik sendiri mungkin agak jarang mungkinnya sebenarnya. Kemarin ada dari mana kemarin mau belajar ya silakan mau belajar. Masalah biaya nanti aja biaya mungkin untuk beli bahan. Mau beli bahan. Obat, Iya. keperluan itu. Luar biasa Pak Haji. Ini sangat mau ingin. Jadi Agnesa itu selain ya secara bisnis berjualan, bahkan udah ada yang online. Saya lihat udah ada yang online juga sih Pak Haji di website udah ada. Saya udah lihat. Terus tapi lebih ke pendidikannya juga ikut berkontribusi lah Pak Haji. Luar biasa banget Agnesa ini Pak Haji. Iya, walaupun sekarang banyak pengrajin, mungkin kan ini bukan Print ya? pengusaha ini pengrajin. Terus ini masalah harga. Oh iya. Ada bersaing harga gitu. Tapi karena saya di sini Bapak tetap mempertahankan kualitas. Nah, asal-asalnya wah banyak pengrajin yang bermunculan dengan harga di bawah pasar. Nah, di bawah ini biasa supaya dia itu mungkin supaya laku mungkin. Sewaktu itu kesini nggak ada yang beli. Oh iya. Yang murah, ada yang Karena murah. kualitas ya Pak Haji yang utama ya. Itu udah tahu mungkinnya kualitas di sini tetap dipertahankan. Yang itu mungkin bisa jual murah teh dia ngerti. Iya. Akhirnya pada sini. Alhamdulillah karena ya intinya kalau di produk kualitas ya Pak Haji jangan sampai diturunkan. Silakan pilih-pilih kan banyak pengrajin di sini silakan. Ya pembeli itu kan bebas ya. Ya, Tapi akhirnya balik lagi. Biasa, siap. Oke, luar biasa Pak Haji. Terima kasih banyak Pak Haji atas bincang-bincangnya. Mudah-mudahan makin luar biasa Agnesa ini dan kedepannya pandemi ini segera berakhir Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Ya. Nah, udah selesai Baraya Gapura. Kita jelajah-jelajah di pengrajin batik Agnesa ini atau rumah batik yang luar biasa ini. Jadi juga kita udah coba buat batik, buat melihat cara pembuatannya. Ada batik tulis, ada batik cap, bahkan ada yang premium. Pokoknya kualitasnya nggak diragukan lagi. Bagi yang ingin membeli batik, silahkan di inbox dulu di sini. Nanti kita akan share katalognya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share buat kepentingan UKM bersama. Oke, segitu saya Jain Kumil. Terima kasih atas perhatiannya dan terus maju UKM Priangan Timur. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.